Selain struktur dasar kalimat dan juga bentuk sebuah kata, kita tahu bahwa kata dapat membentuk frasa maupun klausa yang nantinya kesemuanya akan membentuk sebagai sebuah kalimat. Apakah Anda sudah bisa membedakan apa itu frasa dan apa itu klausa? Hello everyone, masih bersama saya Ali Fikri. Dan sekarang kita akan mempelajari struktur kalimat khususnya terkait dengan frasa dan juga klausa. Seperti yang sudah kita ketahui, sebuah kata ketika dikumpulkan maka akan membentuk yang namanya frasa. Nah kemudian beberapa frasa bisa dikumpulkan untuk menjadi klausa, di mana frasa dan klausa merupakan unsur dari sebuah kalimat. Nah, kita harus tahu, frasa nantinya juga bisa membentuk suatu makna, dan klausa sendiri juga adalah rangkaian frasa yang nanti akan membentuk deretan makna dalam kalimat. Nah, bentuk frasa dan klausa ini juga penting untuk diketahui karena seringkali dalam soal sentence pattern tidak hanya menanyakan struktur atau menanyakan kata, tapi mana frasa dan klausa yang cocok untuk mengisi bagian rupang dalam sentence pattern. Mari kita perhatikan contoh berikut. Kita perhatikan dalam soal berikut. Jadi, untuk mengerjakan soal sentence pattern, ada baiknya kita juga memahami bahwa di dalam kalimat itu ada frasa dan juga ada klausa. Jadi sambil mengingat apa yang sudah disampaikan pada video sebelumnya bahwa yang namanya frasa adalah gabungan beberapa kata. Gabungan beberapa kata yang membentuk suatu makna. Dan biasanya dalam bahasa Inggris atau soal TOEFL juga bisa dikenal sebagai noun phrase. Nah, noun phrase umumnya muncul dalam video sebelumnya sudah kita bahas, yaitu penggunaan noun kemudian juga noun. Lalu ada juga penggunaan bentuk adjective dan juga noun. Selain itu, kita juga ternyata bisa menggunakan penggunaan bentuk noun yang dihubungkan oleh of lalu juga noun. Seperti pada sesi yang pertama sudah kita tonton sebelumnya. Nah, artinya apa? Dalam penggunaan noun phrase, ketika kita tahu ada penggunaan kata of, coba perhatikan di dalam soal, maka kita tahu bahwa of ini akan menghubungkan noun dengan noun. Dan artinya saat kita tahu ada noun yang digunakan di awal kalimat, sudah pasti bahwa kalimat ini adalah subjeknya. Ya, jadi untuk subjek dalam kalimat ini adalah titik-titik bla 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 of tissues. Tapi kemudian kita tahu juga bahwa kita ada predikat. Nah, predikat ada penggunaan bentuk verb, ada penggunaan to be. Tapi bagaimana? Kali ini kita menemukan ada penggunaan kombinasi dari keduanya. Jadi ada to be juga dan ada verb 3 juga, ya kan? Di sini ada to be is, lalu ada bentuk verb 3. Nah, ternyata kita juga mengenal bahwa penggunaan bentuk is noun itu adalah penggunaan kalimat pasif. Nah, kalimat pasif itu salah satu cirinya adalah penggunaan to be dan verb 3. Nah, sementara kalau kita lihat di sini ada as histology, di mana as itu adalah preposition dan kemudian di sini histology sebagai bentuk kata bendanya, maka kita tahu ini adalah keterangan. Oke, jadi secara structure, klausa yang penting ada subjek dan predikatnya. Dan di antara subjek atau objek itu boleh berbentuk frasa. Sehingga kita tahu, maka untuk yang paling tepat dalam penggunaan soal ini harus diikuti oleh noun. Kita lihat yang A, studying scientific. Nah, scientific sudah dipelajari pada video sebelumnya bahwa scientific itu adalah kata sifat yang harus diikuti oleh noun. Tapi di sini nggak ada, berarti salah. Yang B, the scientific study. Ya, kata sifat kalau diletakkan sebelum kata benda itu membentuk juga noun phrase.
Jadi ini ada noun phrase yang dihubungkan lagi oleh noun dalam bentuk noun phrase lagi. Maka jawaban yang B adalah yang paling tepat. Sementara yang C kita lihat ya, kalau ada to, namanya ini adalah preposition, terus ada penggunaan adverb, berarti dia juga bukan merupakan bentuk noun. Sementara yang D, kalau ada that is scientific studying, ada is itu kan berarti sebagai verbnya, sebagaimana yang sudah dibahas pada video sebelumnya, maka D juga tidak tepat gitu. Maka udah tahu noun phrase dalam klausa ini adalah the scientific study of tissues. Nah, dari contoh tadi kita sudah mengetahui bahwa kata akan membentuk sebuah frasa dan beberapa frasa dapat membentuk sebuah klausa dan juga dapat membentuk kalimat. Nah, sekarang setelah kita tahu ada sebuah kalimat, kita juga patut mengetahui bahwa kalimat-kalimat pun dapat digabung menjadi satu untuk membentuk sebuah kalimat kompleks. Seperti apa ya kalimat kompleks yang biasa ditanyakan dalam sentence pattern? Mari kita perhatikan dalam video selanjutnya. Stay tuned!